Halo semuanya, selamat datang di update market kripto untuk tanggal 1 Februari 2026. Kondisi market kripto hari ini sedang berada dalam fase yang cukup menantang. Kita melihat volatilitas yang mulai meningkat drastis seiring dengan banyaknya data ekonomi penting yang keluar secara bersamaan. Sentimen di komunitas juga terlihat mulai bergeser ke arah waspada, mengingat pergerakan harga berada di level-level psikologis yang krusial. Mari kita bedah apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar, agar kita bisa melihat gambaran besarnya. Sebelum kita masuk ke detail teknis, perlu saya ingatkan bahwa seluruh konten dalam video ini murni bersifat edukatif dan merupakan hasil analisis data pasar. Ini bukan merupakan saran investasi atau ajakan finansial dalam bentuk apapun. Harap selalu melakukan riset mandiri dan gunakan manajemen resiko yang ketat, karena perdagangan aset kripto memiliki resiko yang sangat tinggi. Minggu ini kalender ekonomi sangat padat dan kondisi market lagi sensitif terhadap data makro. Di awal Februari ini, fokus tertuju pada rilis India Union Budget hari ini. Namun, mata pelaku pasar global sebenarnya tertuju pada data ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat besok malam, serta keputusan suku bunga dari RBA Australia dan juga Bank Sentral Eropa serta Inggris di pertengahan minggu. Puncaknya adalah data non-farm payrolls dan tingkat pengangguran Amerika di hari Jumat nanti. Rentetan data ini biasanya memicu pergerakan likuiditas yang besar di pasar aset berisiko. Berita makro pertama datang dari Federal Reserve yang baru saja menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Langkah ini diambil karena tekanan inflasi yang masih persisten dan pasar tenaga kerja yang masih sangat kuat. Kenaikan ini memperkuat posisi dolar Amerika, yang secara historis seringkali memberikan tekanan pada pergerakan aset kripto karena biaya pinjaman yang menjadi lebih mahal dan berkurangnya likuiditas di pasar global. Berita kedua, inflasi di area euro melonjak ke angka 9,2% di bulan Januari. Angka ini jauh melampaui target Bank Sentral Eropa. Kondisi ini menempatkan ECB dalam posisi sulit untuk segera memperketat kebijakan moneter mereka. Bagi kripto, inflasi yang tinggi seringkali dilihat sebagai katalis untuk aset lindung nilai. Namun jika respon bank sentral terlalu agresif dengan menaikkan bunga secara mendadak, sentimen risk-off bisa kembali mendominasi. Sementara itu dari Asia, Tiongkok baru saja mengumumkan paket stimulus fiskal terbesar dalam 10 tahun terakhir senilai 500 miliar dolar. Langkah masif ini bertujuan untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi mereka yang melambat. Stimulus ini menjadi angin segar yang berpotensi memulihkan kepercayaan investor di wilayah Asia, yang biasanya berdampak positif pada aliran dana masuk ke aset berisiko, termasuk Bitcoin dan Ethereum, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi inflasi di masa depan. Jika kita melihat suasana hati market melalui Fear and Greed Index, saat ini skor berada di angka 26, yang masuk dalam kategori fear atau ketakutan. Jika dibandingkan dengan minggu lalu yang ada di angka 34, terlihat ada penurunan keberanian dari para pelaku pasar. Harga Bitcoin yang berada di kisaran 78.897 dolar mencerminkan kekhawatiran ini, di mana volume perdagangan juga menunjukkan adanya tekanan jual yang masih terasa cukup kuat di pasar. Melihat indikator Pi Cycle Top sebagai lampu peringatan siklus, garis moving average 110 hari berada di angka 95.345 dolar. Sementara itu, target batas atasnya masih jauh di atas, yaitu di angka 201.906 dolar. Artinya, secara matematis, kita masih memiliki ruang yang sangat luas sebelum mencapai puncak siklus yang biasanya ditandai dengan persilangan kedua garis ini. Tekanan saat ini lebih terlihat sebagai koreksi sehat dalam perjalanan panjang menuju puncak. Indikator Puel Multiple saat ini tercatat di angka 0,75. Dalam sejarahnya, angka di bawah 1 menunjukkan bahwa pendapatan para miner sedang berada dalam tekanan rendah, yang seringkali berkorelasi dengan zona akumulasi atau dasar sebuah koreksi. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa kita belum berada dalam fase euforia yang berbahaya, melainkan sedang berada di fase di mana market sedang menguji ketahanan para pemegangnya. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, 3 di antaranya memberikan sinyal menarik. Pertama, Bitcoin AHR 999 berada di 0,43, mengindikasikan harga saat ini masih tergolong murah untuk investasi jangka panjang. Kedua, MVRV Z-Score berada di 0,96, menunjukkan nilai pasar belum jauh menyimpang dari nilai wajarnya. Terakhir, Altcoin Season Index masih tertahan di angka 26,
yang artinya dominasi Bitcoin masih sangat kuat, dan panggung utama belum beralih ke koin-koin alternatif secara penuh. Untuk Bitcoin, kondisi saat ini menunjukkan fase jenuh jual yang cukup ekstrim, dengan RSI di angka 18,9 pada time frame 4 jam dan harian. Harga saat ini bergerak di bawah garis Bollinger Band bawah, yang membuka peluang terjadinya pantulan balik menuju garis tengah. Skenario utamanya adalah mencari area reaksi di sekitar $79.294 untuk target pemulihan ke $81.300 hingga $86.000. Namun jika harga menembus di bawah $76.500, skenario alternatifnya adalah pelemahan lebih lanjut untuk mencari basis support baru. Pergerakan Ethereum juga mengalami tekanan serupa, di mana harga tertahan di sekitar $2.459. Secara teknis, indikator osilator sudah berada di zona sangat rendah, yang biasanya memicu aksi beli sementara atau dead cat bounce. Area reaksi penting ada di level masuk saat ini dengan target moderat di $2.640 hingga $2.900. Skenario alternatif perlu diwaspadai jika level $2.345 gagal bertahan sebagai support. BNB saat ini berada di bawah garis Bollinger Band dan level psikologis $800. Area 784.5 menjadi titik perhatian untuk melihat potensi pembalikan harga ke arah $836 hingga $865. Skenario utama ini didorong oleh kondisi jenuh jual yang dalam. Namun, kita harus tetap objektif jika harga tergelincir di bawah 751.5, maka tekanan jual kemungkinan akan kembali menguat. Solana tengah menguji kekuatan di area 105.74. Dengan RSI harian yang menyentuh angka 21, pergerakan ini menunjukkan adanya deviasi ekstrim dari harga rata-ratanya. Skenario utamanya adalah mengharapkan pantulan menuju 115 hingga $128. Sebagai alternatif, jika tekanan pasar global memburuk dan harga melewati 93.5, maka struktur pemulihan ini dianggap tidak valid. Dogecoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah penurunan tajam dengan harga di sekitar 0.104. Meskipun tren makro masih terlihat lemah, kelelahan pada indikator RSI memberikan ruang untuk terjadinya penguatan teknis menuju 0.114 hingga 0.134. Skenario alternatifnya tetap harus waspada jika harga jatuh melewati 0.094, yang menandakan bahwa tekanan jual masih belum mereda sepenuhnya. Itulah pembahasan lengkap market kita hari ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa analisis ini bersifat edukasi dan bukan merupakan perintah jual atau beli. Kondisi pasar sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada rilis berita ekonomi mendatang. Pastikan kalian selalu memprioritaskan keamanan modal dalam setiap transaksi. Sampai jumpa di update berikutnya, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi pertimbangan analisis kalian.